Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok DFC dari Jakob Data dengan anggota kelompok Kayla Naura, Luvenia Feodora, dan juga Malika Ataidorosmi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tugas C02 Jarkom Data IT Network Plan dari SMA Pradita Dirgantara. Untuk topik pertama adalah analisis dan rancangan kebutuhan teknis klien. Berikut merupakan pemetaan kebutuhan teknis klien. Untuk kebutuhan yang pertama, diperlukan adanya kapasitas dan quality of service berupa bandwidth siswa 500 Mbps untuk beban puncak tanpa degradasi. Untuk kondisi yang ada saat ini, hanya ada sambungan dengan ISP 400 Mbps khusus siswa dan tidak ada QoS yang memadai yang menyebabkan bottleneck saat beban puncak. Rekomendasi dari kami adalah peningkatan kapasitas ISP menjadi 500 Mbps dan implementasi quality of service untuk prioritasi aplikasi akademik seperti LMS dan CBT yang sering digunakan oleh siswa. Untuk kebutuhan kedua adalah modernisasi perangkat, yaitu switch gigabit non-block, throughput tinggi, dan access point Wi-Fi 6. Kondisi yang ada saat ini adalah perangkat lama, switch Picotic, AP Unify mencapai batas 400 pengguna dan sering terjadi freeze dan responsnya lambat. Rekomendasi dari kami adalah adanya hardware refreshment seperti switch backplane kapasitas tinggi dan AP Wi-Fi 6 untuk mendukung lingkungan yang high density. Untuk kebutuhan yang ketiga adalah adanya redundancy dan failover, di mana mekanisme failover otomatis ini berfungsi sebagai koreksi sekunder atau backup. Kondisi teknis saat ini sudah menggunakan dua ISP, tetapi tidak ada mekanisme failover otomatis. Jika link utama down, maka seluruh jaringan akan down dan terjadi single point of failure. Rekomendasi dari kami adalah dapat mengadakan integrasi multi ISP dengan konfigurasi failover otomatis pada router untuk mencegah downtime. Selanjutnya, untuk kebutuhan keempat adalah data backup dan data recovery, yaitu merupakan mekanisme backup sistem otomatis, boleh dari cloud ataupun offsite, dan disaster recovery plan atau DRP. Saat ini, backup masih manual dengan dokumen cetak dan tidak memiliki DRP formal, sehingga sangat rentan terjadinya kehilangan data yang permanen. Rekomendasi dari kami adalah transformasi sistem backup otomatis ke cloud atau offsite storage dan membuatkan dokumen DRP formal. Kebutuhan klien yang kelima adalah keamanan yang preventif, yaitu sistem keamanan teknis yang berlapis seperti firewall, IDS or IPS, dan juga isolasi VLAN. Kondisi saat ini, keamanannya sudah berbasis SOP, firewall dasar, dan role-based segmentation atau VLAN. Hal ini cukup, namun dapat ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, rekomendasi dari kami adalah penguatan keamanan jaringan, yaitu Next Gen Firewall atau IDS or IPS, dan juga isolasi traffic kritis via VLAN yang lebih tegas. Tabel berikut merupakan kebutuhan perangkat yang dibutuhkan oleh SMA Pradita Dirgantara. Di sini kami membagi menjadi beberapa divisi atau bagian, yaitu ada area sekolah, area asrama putra, area asrama putri, area IT, wisma guru, fasum atau fasilitas umum, dan juga area samping. Dengan detail perangkat yang dibutuhkan, minimal ada di 4 end devices untuk area samping dan untuk paling banyak ada di area sekolah dengan 507 end devices. Dan untuk alokasi perangkat jaringannya, masing-masing divisi ini membutuhkan setidaknya satu router, satu switch, dan juga satu perangkat IoT. Untuk detail lebih detailnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya, di sini sesuai dengan kecepatan operasional C02, kami melakukan pengamatan IP atau subnetting yang dilakukan secara berurut, mulai dari subnet dengan kebutuhan host yang paling banyak hingga host yang paling kecil. Terdapat informasi tambahan mengenai distribusi alamat IP yang digunakan dalam perancangan ini, yaitu yang pertama adalah network address internal 10.00.08. Untuk alamat IP public dari ISP1 atau linknet ada di 202.10.10.024. Untuk alamat IP public ISP2 atau Citranet ada di 203.20.20.024. Untuk alamat IP server public ada di 45.130.230.024. Dan yang terakhir, untuk alamat IP interrouter atau backbone ada di 10.99.1024. Berikut merupakan hasil dari VLSM yang telah kami lakukan untuk subnetting dengan VLSM untuk masing-masing divisi yang tadi sudah kami ceritakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian implementasi simulasi topologi jaringan. Dalam desain topologi jaringan, terdapat jaringan internal SMA Pradita Dirgantara yang terdiri atas beberapa area, yaitu area ruang IT, area sekolah, area fasum, area asrama putra, area asrama putri, area wisma guru, dan juga area samping. Lalu untuk
di bagian jaringan eksternalnya terdapat jaringan ISP1, jaringan ISP2, dan juga jaringan publik. Untuk jaringan internal dirancang menggunakan topologi ring atau cincin. Desain ini menyediakan keandalan tinggi sehingga setiap router terhubung ke dua router tetangganya menciptakan jalur ganda. Nah, kita juga mengimplementasikan protokol OSPF di mana akan menghitung ulang rute dan mengalihkan lalu lintas melalui jalur memutar jika terjadi link failure pada salah satu kabel. Hal ini menjamin konektivitas antar area tetap terjaga, misalnya asrama putra tetap bisa akses server di sekolah tanpa downtime total meskipun ada kegagalan di koneksi fisiknya. Lalu, semua lalu lintas dari internal menuju internet publik bermuara ke router IT, di mana router IT merupakan main gateway dari topologi jaringan internal SMA Praja Dirgantara. Nah, kita ini mengadopsi skema multi-homing, yaitu terhubung ke dua ISP berbeda, di mana ini juga sesuai dengan implementasi klien, yaitu mereka menggunakan ISP Linknet dan juga Citranet, serta terdapat jaringan publik atau server publik. Nah, hal tersebut menjamin high availability internet, di mana jika salah satu ISP mengalami gangguan atau putus total, koneksi internet sekolah akan otomatis beralih ke ISP yang lain. Nah, selain failover, konfigurasi ini juga dapat mendukung load balancing dan menghilangkan risiko single point of failure pada koneksi internet. Nah, untuk jaringan internal tadi juga sudah dijelaskan terbagi menjadi beberapa area fungsional, yaitu ruang IT, sekolah, asrama putra, asrama putri, fasum, wisma guru, juga area samping. Nah, kami menggunakan FLSM untuk alokasi IP yang presisi dan meminimalkan pemborosan alamat IP. Lalu, untuk mengakses ke jaringan publik, kita menggunakan mekanisme NAT pada router IT yang memungkinkan perangkat internal untuk mengakses ke internet. Nah, konfigurasi NAT ini dilakukan terpusat pada router 1 IT yang berperan sebagai gateway utama untuk menghubung jaringan internal ke jaringan publik. Lalu untuk implementasi website, kami mengimplementasikan halaman web sederhana yang merepresentasikan website resmi SMA Praja Dirgantara, di mana website ini dihosting di server publik atau jaringan eksternal. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan perangkat and device seluruh internal berhasil melewati router IT setelah konfigurasi NAT dan DNS diterapkan. Lalu untuk konfigurasi layanan DNS dikonfigurasi pada kedua DNS server ISP, di mana itu di ISP1 dan ISP2. Hal ini menjamin ketersediaan layanan. Jika satu DNS server ISP gagal, perangkat tetap dapat menerjemahkan nama domain untuk menggunakan DNS server yang lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian uji coba dan analisis simulasi jaringan. Untuk uji konektivitas yang dilakukan, kami melakukan 3 skenario utama, yaitu ketika berada di subnet jaringan yang sama, kemudian ketika berada di subnet jaringan yang berbeda, dan terakhir ketika dari subnet menuju ke seluruh server. Untuk yang pertama, di sini ada uji konektivitas pada subnet yang sama. Di sini dapat dilihat bahwa untuk area IT, area sekolah, dan area fasum, ini successful semua. Kemudian ini juga untuk uji konektivitas pada subnet yang sama di area asrama putra, area wisma guru, area asrama putri, dan juga area samping juga successful semua. Kemudian ini ketika uji konektivitas pada subnet yang berbeda, ketika dicek dari area IT menuju subnet lain, di sini juga mungkin sedikit kecil gambarnya, tapi bisa dilihat secara sekilas bahwa di seluruh area ini sudah successful semua. Begitu juga dengan area sekolah ke subnet lainnya, successful semua juga dapat dilihat. Untuk area fasum dan subnet lain juga begitu. Selanjutnya juga area asrama ke subnet lainnya juga successful. Kemudian untuk area asrama putri ke subnet lain juga successful. Area wisma guru ke subnet lain juga successful. Dan terakhir area samping ke subnet lain juga successful. Kemudian untuk skenario 3 yaitu uji konektivitas ke seluruh server. Di sini dapat dilihat untuk area IT menuju seluruh server yang ada, yaitu DNS server ISP1, ISP2, server 0 IT, server 1 IT, dan server public ini juga sudah successful. Begitu juga dengan area sekolah, area fasum, area asrama putra, dan juga area asrama putri, area wisma guru, dan juga area samping. Kemudian berikut adalah analisis paket ICMP pada uji konektivitas ketika berada di subnet yang sama, kemudian juga pada bagaimana dengan subnet yang berbeda gitu. Untuk yang pertama itu ketika berada di subnet yang sama, di sini kami mengambil contoh ketika laptop 1 menuju laptop 2 di area sekolah, dan untuk yang subnet berbeda, ini kami mengambil contoh ketika laptop 1 Astra atau area asrama putra menuju ke laptop Wisma yang berada di Wisma Guru. Untuk highlightnya di sini
karena berada di satu subnet yang sama untuk area sekolah ini, hanya tidak ada terdapat perpindahan menuju router gitu. Jadi hanya terjadi lokal dari laptop 1 kemudian ke access point lalu kembali ke laptop 2. Kalau untuk yang berbeda subnet jaringan ini terdapat perpindahan melalui router yaitu router 4, 5, dan juga 6. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap terkait highlight dan kontras untuk analisis paket ICMP yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk laptop 1 dan laptop 2 ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, jalurnya ini mulai dari laptop 1 kemudian ke access point lalu langsung ke laptop 2 tanpa adanya router. Dan untuk latensinya sendiri ini cukup relatif kecil, yaitu 0,012 detik. Dan untuk highlight yang dapat diberikan di sini, komunikasinya itu hanya terjadi secara lokal, hanya melibatkan proses switching sederhana sehingga terjadi secara cepat. Sedangkan untuk laptop 1 Astra menuju laptop Wisma yang merupakan berada di subnet yang berbeda, ini jalurnya itu melintasi 3 router, yaitu router 4, router 5, dan router 6. Dan latensinya ini cukup lebih tinggi dibanding dengan ketika berada di subnet yang sama. Di sini latensinya sekitar 0,019 detik. Kemudian untuk highlight yang dapat dilakukan di sini, untuk jalurnya ini melibatkan multi-hop routing yang berbeda, yang kompleks antar jaringan yang berbeda. Berikut masuk ke analisis redundansi jaringannya, yaitu ketika kita mencoba dari smartphone Wisma menuju ke laptop 2 sekolah. Ketika kondisi awal ini seluruh portnya berfungsi dengan melibatkan 5 tahapan perpindahan gitu paketnya. Kemudian kalau untuk kondisi akhirnya ini ketika ada missing link yaitu router IT yang dimatikan, ini terjadi tambahan perpindahan yaitu menjadi 6 langkah. Berikut adalah visualisasi dari proses langkah-langkah perpindahan paketnya. Yang pertama, untuk kondisi awal di sini ketika seluruh portnya masih berfungsi, yaitu router IT-nya masih berfungsi, di sini kita mulai dari smartphone Wisma yang mengirim ke router Wisma Guru terlebih dahulu, kemudian berpindah ke router samping, lalu langsung ke router IT, lalu ke router area sekolah, dan baru akhirnya ke laptop sekolah. Sedangkan untuk ketika adanya missing link yaitu router IT-nya dimatikan, di sini sama untuk awalnya smartphone Wisma dulu menuju ke router Wisma, kemudian ke router Asrama Putri, di sini ada perbedaannya, kemudian dari router Asrama Putri menuju ke router Asrama Putra, baru kemudian ke area Fasum terlebih dahulu, baru ke router area sekolah, dan baru ke laptop sekolah. Kemudian untuk analisis NAT ini dapat dilihat dengan berhasilnya pengiriman paket dari laptop 1 Astra menuju ke server publik yang ditandai dengan adanya reply dari server publik itu sendiri. Kemudian untuk analisis NAT ini dapat dilihat dari PDO information ketika berada di device router 1 IT. Di sini untuk IP source-nya itu masih 10.20.1.11, sedangkan ketika berada di router 9 yaitu router milik ISP Citranet, di sini kita dapat melihat di layer 3 IP source-nya itu berubah menjadi 200.2.2.2. Kemudian untuk akses halaman web di sini terbukti bahwa kita dapat mengakses halaman web baik menggunakan URL maupun menggunakan IP DNS servernya. Selanjutnya ini juga terdapat ada bukti DNS dan juga TCP bekerja yang ditunjukkan dengan adanya perubahan ketika kita melakukan ping terhadap raditadigantara.sca.id. Di sini langsung otomatis berubah menjadi IP DNS-nya. Kemudian untuk TCP-nya sendiri, kita dapat melihat bahwa di sini terbentuk handshake, yaitu dapat ditandai dengan SYN, ACK, dan juga ACK yang terbentuk ketika kita mengaksesnya. Kemudian untuk uji akses halaman web ini sendiri, untuk bukti bahwa HTTP ini bekerja dapat dilihat ketika kita melakukan telnet ke IP DNS. Di sini ada output open yang artinya adalah server sudah aktif dan bisa menerima koneksi HTTP. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.